Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sabahul khair, kaifa halukum? Baik anak-anak kelas 6A 6B yang Ustaz cintai karena Allah. Hari ini ada mapel kita akan pelajari sama-sama, yaitu akidah. Jadi hari ini ada akidah, ada sirah ya, mungkin yang 6B ada bahasa Arab ya. Insyaallah taala kita akan pelajari bersama, yaitu bab pertama, yaitu asma atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk, selalu Ustadz ingatkan ya, siapkan buku paketnya, buku stabilonya, pensilnya atau pulpennya, dan garis bawahi yang Ustadz ada cantumkan di sini. Dan jikalau ada yang Ustadz tidak cantumkan kalian tidak temukan di buku, kalian boleh menulis sedikit, karena itu pengetahuan tambahan yang menurut Ustadz perlu Ustadz cantumkan. Jadi kalau di buku agak kurang lengkap, jadi Ustadz cantumkan di situ. Tapi 90% Ustadz ambil dari buku. Ya. Anak-anakku yang Ustadz cintai karena Allah, 6A dan 6B, ya. Mengenai akidah, biasa kita sebut dengan, kita kenal dengan tauhid. Akidah atau tauhid, yaitu satu amalan yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi KTP, kartu tanda, bukan KTP tapi KTM, kartu tanda muslim. Ketika seorang itu sudah meniadakan yang namanya tauhid, ketika seseorang itu sudah tidak peduli dengan tauhid, maka Allah juga tidak akan mempedulikan dia. Karena akidah atau tauhid adalah satu-satunya tiket ketika dia ingin masuk ke surga. Percuma dia sholatnya pagi, siang, sore, malam, dia puasa pagi, sore, malam, dia membaca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, dia menginfakkan semua harta-hartanya, tapi satu tiket ketika dia tidak memiliki tauhid, ketika dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, itu kita kenal dengan kalimat tauhid, maka terhapuslah semua amalan tersebut. Makanya semua nanti pada hari kiamat yang akan membedakan seseorang muslim dengan seorang kafir, yaitu ada itu kartu tanda muslimnya itu atau tauhid ya. Semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, nanti hari kiamat semuanya adalah bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala, atau kita kenal dengan muslim. Selain itu mereka kafir. Ya, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita akan pelajari salah satu tauhid kita, salah satu akidah, pelajaran di akidah, yaitu asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting kita pelajari. Ya, ternyata kita juga harus beriman kepada tauhid asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Apa aja sih Ustadz yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah pengertian dari ini semua kita akan bahas. Yang kedua ada jumlah nama dan sifat Allah, berapa sih ada jumlahnya ya. Terus yang terakhir hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Nah, siapkan semuanya, buku paketnya, stabilonya, dan pensilnya atau pulpennya. Tulis yang perlu kalian tulis. Pengertian asma adalah jamak dari ismun. Jadi bahasa Arab dari ismun itu satu, asma jamak lebih dari dua ya. Ketika ada satu nama namanya ismun, kalau banyak ada asma, lebih dari dua jamak dari asma ya, yang artinya nama-nama atau kumpulan nama-nama ya, nama-nama. Ini bebas, nama-nama siapapun bisa. Tapi kalau asma Allah berarti nama-nama Allah. Ya. Lalu sifat kita tahu artinya adalah sifat yang
Ya, yang kita ketahui adalah sifat. Kita lanjut. Tauhid asma dan sifat artinya meyakini dan percaya bahwa ya, bukan nahwa ya, bahwa Allah Ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Di sini sangat jelas meyakini, yakin dan percaya, ada dua kata, yakin sebentar ya, yakin dan percaya bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Ya, Allah punya nama dan Allah punya sifat. Apa sih Ustadz perbedaan nama dan sifat? Ayo, apa ayo? Nama dan sifat apakah mempunyai perbedaan atau punya kesamaan aja? Ya, berbeda. Nama adalah julukan atau kita panggil seseorang. Contoh ya, kalau di kelas 6 itu ada Afra, maaf 6B ya, Afra ya, itu adalah nama. Tapi kalau sifatnya gimana? Oh, sifatnya rajin, dia suka membantu orang, dia suka menabung, itu namanya sifat. Nah, Allah juga mempunyai seperti itu. Asma Allah yang kita ketahui, contoh Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa sifatnya? Sifatnya Kabir. Allah itu besar. Allah itu Maha Besar. Allah memiliki sifat besar. Contoh lain, Allah Ar-Razzaq. Allah Maha Pemberi rizki. Allah juga memiliki sifat suka memberi rizki, ya. Nah, itu dari sifat itu maka timbullah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat adalah sifat yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala, tapi ingat, kita tidak boleh menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan manusia, dengan apapun, tidak. Allah itu maha hebat, Allah maha segalanya, jadi tidak ada yang seperti dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tidak ada yang menyerupainya sama sekali, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui, ya. Jadi setelah yang kita harapkan setelah kita mempelajari tauhid asma dan sifat ini, bukan berarti kita tahu bahwa Allah itu bentuknya seperti ini, bukan. Na'udzubillah, itu tidak boleh, itu adalah dosa besar. Hati-hati ya, kita hanya mengetahui nama-namanya dan sifat-sifatnya saja, karena itu juga terdapat di Al-Quran dan hadis. Kita lanjut. Lalu tauhid asma dan sifat artinya, jadi ada nanti tauhid asma dan sifat, Ustaz sudah sebutkan ya, meyakini dan percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Jadi nama-nama dan sifat-sifat yang ada pada Allah ini, melekat pada Allah, tidak mungkin tidak keagungan dan kemuliaannya. Contoh, maaf ya, Allah maha naudzubillah, kita tidak sebut Allah maha pencuri gitu, kan tidak mungkin, karena keagungan dan kemuliaannya, karena semuanya agung dan mulia. Allah itu maha mulia dan maha agung, jadi semua nama-nama dan sifatnya adalah yang baik-baik, ya. Ingat, kita hanya boleh menggunakan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin menjumpai Allah, maka dia harus masuk surga, ya. Semuanya ingin masuk surga, ya, kita doakan kita bersama-sama masuk surga. Demikian yang Ustadz bahas kali ini, tidak panjang lebar, hanya 10 menit atau lebih sedikit. Jikalau kalian ingin bertanya, tanyakan kepada Ustadz lewat WA. Selalu Ustadz ingatkan, telepon WhatsApp lebih enak Ustadz ngobrolnya, atau chat via WhatsApp. Kalau kalian ingin chat nggak apa-apa, nanti Ustadz akan balas insyaallah ta'ala.
Kita akan bertemu lagi di Senin depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.